Kita berdoa. Kembali kami datang bersyukur kepada Engkau ya Allah atas segala kebaikan dan kasih setia Tuhan di dalam kehidupan kami. Kalau sampai saat ini seberapa kami yang ada kembali ada bersama-sama di tempat ini, semua adalah karena anugerah yang Tuhan berikan kepada kami. Bapa, biarlah kiranya Roh Kudus-Mu menolong kami supaya kami sungguh boleh mengerti dan memahami akan firman Tuhan, apa yang hendak Engkau berikan kepada kami. Biarlah kiranya Roh Kudus-Mu memampukan kami, membuat kami mengerti. Dan terlebih lagi Tuhan, Roh Kudus-Mu menolong kami supaya memampukan kami untuk melakukan firman ini di dalam kehidupan kami masing-masing. Terima kasih Bapa, kami mau serahkan waktu ini ke dalam tangan Tuhan. Terpujilah nama-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Baik Bapak Ibu Saudara sekalian, kita bersama-sama akan merenungkan firman Tuhan yang telah dibacakan tadi. Saya mengambil tema adalah sanggupkah aku, ya. Nah, kalau kita melihat tentang latar belakang pemanggilan daripada Samuel, kenapa Samuel kemudian dipilih dan dipanggil oleh Tuhan? Nah, sebelumnya kita bisa melihat tentang latar belakang dari pemanggilannya. Kalau kita melihat pada waktu itu situasi umat Tuhan sedang apa? Pada waktu itu umat Tuhan, kalau kita melihat ya latar belakangnya, mereka itu melakukan ibadah hanya sekedar ibadah, ya, hanya sekedar rutinitas. Melakukan ibadah secara rutin, kemudian mempersembahkan korban hanya sebagai aturan. Dan yang lebih tidak baiknya apa? Ya, selain kondisi umat Tuhan pada waktu itu, juga para pelayan Tuhan. Ya, pelayan Tuhan juga tidak melakukan yang baik. Padahal mereka itu adalah yang dipercayakan oleh Tuhan untuk melakukan tugasnya di bait Allah. Nah, ini terlihat dari mana? Kalau kalian baca dari ayat-ayat sebelumnya kita boleh melihat bahwa pada zaman ini yang memimpin di bait Allah itu adalah yang namanya Imam Eli. Ya, Imam Eli. Imam Eli punya 2 anak yaitu Hofni dan Pinehas. Ya, nah di sini kita lihat bahwa di dalam melaksanakan ibadah di rumah Tuhan sudah ada aturannya. Tapi ternyata kita melihat bahwa yang diberikan kepercayaan pada waktu itu yaitu Imam Eli dan anak-anaknya tidak melakukan apa yang seharusnya, ya. Tapi malah mereka melakukan apa yang jahat, apa yang tidak baik. Mereka menghujat Tuhan, mereka menghina Tuhan dengan melanggar aturan yang Tuhan tetapkan. Terutama di dalam masalah persembahan. Persembahan yang terbaik itu harus diberikan kepada Tuhan, tapi ternyata anak-anak Imam Eli berlaku jahat dan mengambil semua yang terbaik untuk dirinya sendiri. Dan Imam Eli pada waktu itu sebagai ayahnya, sebagai orang tua tidak memarahi anak-anaknya dalam melakukan hal yang tidak baik atau yang melakukan kejahatan itu, ya, yang sudah Tuhan tetapkan. Itu situasinya seperti itu, ya. Nah, sehingga akhirnya ketika Tuhan melihat suasana yang tidak baik di antara umat Tuhan, para pemimpin umat Tuhan pada waktu itu di bait Allah, Allah tidak membiarkan, ya. Disitulah kemudian kita melihat Allah mengambil satu tindakan bahwa Tuhan mengatakan kepada Imam Eli dan keturunannya bahwa katakan, aku tidak akan lagi, ya, membiarkan mereka itu melayani aku. Imam Eli dan keturunannya Tuhan akan punahkan, ya. Itu yang betul, ya. Jadi waktu itu Imam Eli yang diberi kepercayaan oleh Tuhan untuk melakukan tugasnya dengan baik, ya, tapi ternyata menyia-nyiakan dan bahkan anak-anaknya juga tidak diajar untuk menghormati Tuhan. Sehingga melakukan pelayanan itu seperti seolah main-main, ya. Dan Tuhan tidak suka, Tuhan tidak senang. Tuhan bilang aku ganti, ya.
kamu dan keturunanmu tidak berhak untuk melayani lagi. Ya, aku akan ganti dengan yang lain karena kamu tidak menghormati aku dan kamu menghina aku. Ya. Dan akhirnya kalau kita lihat ya, sebetulnya kalau Tuhan memberikan kepercayaan untuk melayani Tuhan, itu adalah suatu hak istimewa. Itu adalah satu anugerah yang Tuhan berikan kepada kita sebagai umat Tuhan. Ya, tapi ternyata disepelekan, ya, dipandang enteng. Ya. Lalu Tuhan akhirnya apa? Di dalam ayat-ayat selanjutnya kita bisa lihat Tuhan bilang kamu dan keturunanmu tidak akan aku pakai lagi, aku binasakan. Dan kemudian Tuhan memanggil siapa? Samuel. Ya, Tuhan memanggil Samuel. Itu tindakan Tuhan, itu hak Tuhan, itu adalah kedaulatan Tuhan. Ya, jadi di sini kita melihat bahwa sebetulnya semua yang ada di dalam kehidupan manusia, dalam kehidupan umatnya, dalam kehidupan pelayanannya, Tuhan itu ada. Dan dia melihat semuanya itu. Dan kalau ada yang tidak beres, yang tidak benar, Tuhan akan ambil tindakan. Dan Tuhan sanggup untuk menggantikan semua itu dengan orang yang tepat yang Tuhan pilih. Sehingga kalau dalam pelayanan sebetulnya kita tidak perlu merasa khawatir dan takut. Kalau memang ada orang yang Tuhan tidak izinkan karena ada hal-hal tertentu, Tuhan pasti akan gantikan itu dengan orang yang tepat yang dari Tuhan. Nah, akhirnya apa? Tuhan mempersiapkan Samuel untuk menggantikan Imam Eli dan anak-anaknya. Mengapa Samuel bukan yang lain? Ya kita tidak mengerti, tapi itu adalah kedaulatan Tuhan, ya, hak yang daripada Tuhan. Jadi ketika Tuhan melihat situasi yang membahayakan umatnya itu kan harus diajar untuk yang benar, yang sesuai dengan aturan-aturan yang Tuhan mau. Ketika mereka itu beribadah kepada Tuhan, kenyataannya adalah justru mereka sendiri mencontohkan, meneladankan sesuatu yang tidak baik. Ya, jadi di sini kita lihat Tuhan tidak membiarkan karena situasi itu akan memberikan dampak yang buruk, memberikan dampak yang tidak baik dan membahayakan umatnya. Dan Tuhan tidak membiarkan. Dan kemudian Tuhan mengambil alih semua itu dan kemudian memutuskan untuk mengganti dengan Samuel. Nah kemudian kalau kita lihat Samuel dipilih oleh Tuhan untuk mengambil alih dan dipercayakan untuk memimpin umatnya. Kalau kita melihat apa respon daripada Samuel ketika Samuel dipanggil oleh Tuhan, respon Samuel adalah ya berbicaralah. Waktu awal-awal memang Samuel bingung ya, ada yang manggil namanya Samuel. Dia larinya kepada Imam Eli karena memang yang membesarkan itu adalah Imam Eli ya. Datang, terus dia bertanya, "Bapak, apakah kau memanggil aku?" "Oh, enggak." Suruh pergi lagi tidur. Sampai berapa kali Samuel datang dan dia mendengar dipanggil, tapi juga kata Imam Eli, "Oh tidak ya." Nah dari situ kemudian Imam Eli tahu bahwa Tuhanlah yang memanggil Samuel. Makanya ketika terakhir Samuel datang kepada Imam Eli katakan, "Nanti kalau Tuhan ada yang memanggil nama kamu lagi, jawab aja." Gitu kan ya. Lalu ketika Tuhan memanggil kembali, makanya Samuel menjawab apa? Berbicaralah ya. Sebab hambamu ini mendengar. Nah ini ya, berbicaralah sebab hambamu ini mendengar. Nah pada waktu itu kemudian Tuhan memerintahkan dan memberikan tentang visinya ke depan. Bahwa dia akan memimpin umatnya ya. Nah di sini kita berpikir, tapi Samuel ya luar biasa juga ya. Tapi memang itulah karena memang Tuhan sudah memilih Samuel ini. Ketika dia dipanggil oleh Tuhan dan kemudian Tuhan memberikan visinya kepada Samuel untuk memimpin umatnya, Samuel tidak menolak ya. Nah, luar biasa sih sebetulnya di sini ya. Itulah makanya ini panggilan Tuhan buat Samuel. Samuel merasa jelas akan panggilannya. Maka dia katakan, "Oke, ya, bicara Tuhan, apa Tuhan maumu?" ya. Dan akhirnya Tuhan menjadikan Samuel itu menjadi pemimpin
atas umatnya. Ya, nah Bapak Ibu Saudara, sebetulnya panggilan Tuhan ya kepada Samuel itu juga boleh terjadi untuk kita ya sebagai anak-anak Tuhan. Kalau kita melihat situasi bangsa kita saat ini ya, enggak usahlah yang di luar negeri gitu kan ya. Karena kadang-kadang kalau kita lihat di luar itu sudah banyak sekali kekacauan, kejahatan dan sebagainya ya yang dilakukan oleh umat manusia yang tidak sesuai dengan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Tapi di tengah-tengah bangsa kita juga banyak hal yang terjadi yang tidak sesuai dengan yang Tuhan mau. Tapi gak usahlah mikirin bangsa ya, terlalu besar buat kita ya. Tapi kita mikir yang di sini saja ya. Di sini saja yang dekat dengan kita, yang ada di lingkungan kita. Kalau kita melihat di sekeliling kita ini dalam situasi yang istilahnya yang kecil ya, kita melihat kadang-kadang banyak hal juga mungkin di antara lingkungan kita yang Anglikan lah ya, Anglikan besar, Anglikan Indonesia juga cukup besar ya, Anglikan Bandung juga cukup besar, tapi terbagi dan di sini Anglikan Saint Paul Bandung dan STBC ya. Nah, di lingkungan kita saja banyak juga terjadi hal-hal yang tidak mungkin, yang mungkin tidak berkenan di hati ya. Yang kadang-kadang aduh Tuhan, kayaknya sih dia itu enggak sesuai deh apa yang dia buat dan dia lakukan. Rasanya dia itu enggak patutlah dia buat seperti itu, begitu kan? Nah itu, kadang kita mikir seperti itu. Dan kadang-kadang kita melihat orang-orang yang dipercayakan kok dia itu melakukan halnya seperti itu. Ya. Diberikan tanggung jawab, kepercayaan tidak dilakukan dengan baik. Ya. Lalu bagaimana? Ya. Kalau kita melihat situasi daripada umat Tuhan pada waktu itu kan seperti itu. Imam Eli dan anak-anak diberikan kepercayaan oleh Tuhan untuk memimpin umat Tuhan dengan baik. Tapi dia melakukan tugasnya itu dengan tidak baik. Ya, bahkan melanggar aturan. Ya, jadi diberi kepercayaan tapi tidak bisa melakukan tugas kepercayaan yang diberikan itu dengan baik. Kadang seenaknya, kadang sewenang-wenang, kadang juga semau-maunya, tidak bertanggung jawab. Seharusnya kalau diberikan kepercayaan oleh Tuhan, itu harus dikerjakan dengan baik. Ya, karena Tuhan yang memberikan tugas. Ya, tapi kadang-kadang kita melihat situasi yang ada. Setiap orang yang diberikan kepercayaan kadang-kadang dia itu melakukan tugas seadanya. Ya, tidak mau mempersiapkan diri dengan baik, ya. Dan kemudian melakukan tugasnya dengan tidak bertanggung jawab, ya. Itu situasi yang ada. Tapi kalau kita lihat, kalau orang yang melakukan hal yang seperti itu, Tuhan itu tidak suka, ya. Tuhan itu tidak senang, ya. Jadi kalau diberikan tugas itu harus dikerjakan dengan baik. Kalau diberikan kepercayaan, kerjakan dengan baik, ya. Itu yang dari Tuhan. Kalau tidak, Tuhan katakan, aku ganti kamu, ya. Kamu tidak akan bisa memimpin lagi, tapi aku akan ganti dengan orang yang tepat, yang menjadi orang pilihanku. Mungkin kita melihat situasi yang seperti itu, ya. Nah, kalau kemudian ada di antara kita kemudian yang dipilih oleh Tuhan dan dipanggil oleh Tuhan di tengah-tengah situasi yang tidak baik itu, ya. Apa jawab kita? Apakah kita bisa memberi jawab seperti Samuel? Berbicaralah Tuhan, ya. Berbicaralah Tuhan, sebab apa? Aku ini hamba-Mu, aku mendengar apa yang Engkau mau, apa yang Engkau perintahkan. Enggak ada kata, aku enggak sanggup Tuhan, aku enggak bisa Tuhan. Ya, harus kita katakan, aku ini hanya hamba-Mu Tuhan. Oke, Tuhan Engkau mau apa? Di tengah-tengah situasi yang enggak baik, ya, di lingkungan kita, tapi kemudian Tuhan memilih kita, memanggil kita, itu adalah hak istimewa. Karena pasti Tuhan memilih kita karena tahu bahwa kitalah orang yang tepat yang ada di situ. Apa respon kita? Apa kita menolak? Apa kita merasa tidak sanggup? Aku nggak bisa Tuhan, ya. Dan banyak alasan lagi yang lain, ya.
Tapi Tuhan menginginkan kita memberikan respon seperti Samuel. Berbicaralah Tuhan, sebab aku ini hanya hamba-Mu. Sebagai hamba-Mu, aku tidak berhak apa-apa karena Engkau Tuanku, Engkau Rajaku. Kerjakanlah, ya, perintahkanlah apa yang Engkau mau dalam hidupku. Ya. Dan kemudian kalau kita lihat, memang banyak orang yang merasa mengatakan aku tidak mampu Tuhan. Itu tidak terlihat dalam diri Samuel. Tapi dalam diri kita sebagai anak-anak Tuhan, seringkali kita melihat dan mengatakan, aku tidak sanggup Tuhan. Berita gembiranya apa? Di dalam 2 ayat yang berikut ya, kita melihat di situ. Dalam 2 Korintus 4 ayat 5 sampai 12 ya. Sebetulnya ini adalah satu kabar gembira bagi kita semuanya yang dipilih dan dipanggil oleh Tuhan untuk melakukan tugas kepercayaan yang Tuhan berikan kepada kita. Kalau ya kita merasa tidak mampu, tapi sebetulnya kita tidak boleh memiliki pikiran dan perasaan seperti itu. Karena apa? Di dalam ayat-ayat, di dalam 2 Korintus pasal yang pasal yang keempat, ayat yang ke-15, yang 5 sampai 12, kita boleh melihat bahwa sebetulnya kita lihat ketika kita melaksanakan apa yang menjadi tugas yang Tuhan berikan, yang kita beritakan siapa sebetulnya? Yesus, ya. Yesus kan yang kita beritakan ya. Coba kita lihat dalam Korintus tadi ayatnya yang ke-4 ayat yang ke-5 ya. Ayat yang ke-5 di sini dikatakan, sebab bukan diri kami yang kami beritakan, tetapi Yesus Kristus sebagai Tuhan dan diri kami sebagai hamba-Mu karena kehendak Yesus. Sebetulnya kalau kita diberikan tanggung jawab sama Tuhan, ya, jangan merasa aku nggak sanggup Tuhan. Karena apa? Yang akan kita beritakan bukan diri kita sendiri, tapi Yesus. Ya, kalau kita yang ingin memberitakan diri kita, pasti kita akan merasa nggak sanggup. Kenapa? Karena kita ingin merasa terlihat hebat, ya. Bahwa aku ini sanggup, aku ini mampu, begitu ya. Aku ini luar biasa. Pasti kita akan merasa, aduh saya nggak akan bisa. Tapi kalau kita ingat, ketika kita melakukan tugas itu, yang ingin kami beritakan itu Yesus, bukan diri kami untuk dapat kepujian, untuk dapat kebanggaan dari orang lain, bukan. Ya, tapi Yesus yang ingin kami beritakan, ya. Dan kami ini hanya sebagai hamba, ya, sebagai hamba Tuhan, ya. Jadi hamba, ya berarti Tuhannya adalah Tuhan. Ya, Yesus yang kami beritakan, bukan diri kita sendiri. Kalau kita nyanyi di depan, bukan untuk supaya kita dibilang hebat, suara bagus, enggak, ya. Yang ingin kita beritakan ketika kita melakukan tugas-tugas kita adalah apa? Ingin memberitakan tentang Yesus. Kemudian yang berikut adalah ketika kita diberikan tanggung jawab yang katakan aku enggak sanggup. Karena apa? Yesus yang memberikan kita kemampuan untuk apa? Memahami kemuliaan Allah. Jadi kita diberikan hikmat oleh Tuhan untuk mengerti tentang siapa Tuhan, siapa Allah. Itu ada dalam pikiran kita, dalam hati kita, ya. Dia yang memberikan kita kemampuan untuk mengerti tentang Dia, ya. Ia juga yang membuat terangnya bercahaya di dalam hati kita supaya kita beroleh terang dari pengetahuan tentang kemuliaan Allah yang nampak pada wajah Kristus. Dia yang membuat kita paham, yang membuat dia mengerti akan kasih Tuhan yang luar biasa, ya, akan kekuasaan Tuhan yang luar biasa. Itu ada di dalam diri kita. Roh Kudusnya bekerja dalam kehidupan kita. Yang berikut adalah kekuatan ketika kita melaksanakan tugas yang Tuhan berikan bukan berasal dari kekuatan kita, bukan dari kemampuan kita, tapi itu adalah berasal dari Allah, ya, bukan dari diri kita. Walaupun tantangan, kesulitan yang dihadapi, ya, berat ketika kita melaksanakan tanggung jawab yang Tuhan berikan, ya. Tapi kekuatan itu Tuhan janjikan untuk kita, ya. Tuhan janjikan. Kalau bisa kita main drum, kita main musik di depan, nyanyi, ya, atau bawa pimpin firman Tuhan. Kadang kita pikir, aku gak sanggup Tuhan, aku gak bisa Tuhan. Ya, kalau melihat diri kita sendiri, maka kita akan gak sanggup. Tapi kalau mata kita memandang kepada Tuhan, Tuhan, aku ini hanya hamba-Mu. Kuatkan aku, mampukan aku, ya, supaya aku bisa melakukan tugas tanggung jawab itu, ya. Dalam ayat 7 dikatakan, tetapi harta ini kami punyai dalam bejana tanah liat, supaya nyata bahwa kekuatan yang melimpah-limpah itu berasal dari Allah, bukan dari diri kami, ya.
Dalam segala hal kami ditindas namun tidak terjepit. Kami habis akal namun tidak ditinggalkan sendirian. Kami dihempaskan namun tidak binasa. Ya, itu. Jadi ketika kita melaksanakan tugas tanggung jawab kita, mungkin banyak tantangan ya. Banyak kadang-kadang saya juga walaupun di kita paling jemaat banyak 25-30 setiap minggu ya dalam arti ibadahnya ya. Seperti yang gak terlalu banyak, tetapi kadang-kadang masalah mah ada aja ya. Dan karena itu bisa buat kita jengkel, kita kesel, kita marah gitu kan ya. Ini kenapa sih seperti ini gitu ya. Tapi di sini itu manusiawi ya. Tetapi kita akan dikuatkan oleh Tuhan kemudian untuk melihat, memandang kepada Tuhan. Oke lah Tuhan, Tuhan mengizinkan semuanya ini ya. Kami hanya hamba Tuhan ya. Kami hanya membawa untuk apa? Memberitakan tentang siapa Engkau ya. Nah jadi walaupun seberapa kita yang ada, masalah tetap ada, kesulitan ada ya. Tapi kejengkelan kadang ada ya. Tapi kita tahu ya bahwa kekuatan itu bukan dari diri kita. Kekuatan itu adalah dari Tuhan. Sehingga tidak menghalangi kita untuk memberitakan tentang kasih Tuhan Yesus kepada orang lain. Ya. Karena apa? Ya. Tujuan kita melakukan tugas Tuhan yang diberikan kepada kita supaya kehidupan Yesus menjadi nyata di dalam diri kita. Ya. Itu tujuannya. Supaya menjadi nyata di dalam diri kita. Ya. Jadi dalam setiap tugas tanggung jawab yang Tuhan berikan, ingat itu ya, bahwa itu adalah supaya Yesus menjadi nyata di dalam kehidupan kita. Ya. Nah sekarang apa respon kita? Apakah dengan situasi yang ada, yang kita hadapi, ketika Tuhan memilih kita, ya, apa yang harus kita katakan? Apakah kita kata aku tidak sanggup Tuhan, aku tidak bisa? Ingat, kalau Tuhan memilih kita, Tuhan memanggil kita, itu adalah hak istimewa yang Tuhan berikan. Kalau kita tidak memberikan respon yang baik atau melalaikan tugas dan tanggung jawab yang Tuhan berikan, maka Tuhan katakan, aku berdaulat untuk tidak usah. Aku akan menggantikan dengan orang yang tepat. Jadi sebaiknya kita kalau diberikan tugas tanggung jawab oleh Tuhan, biarlah kita mengatakan, aku ini hanya hamba-Mu Tuhan. Oke, silakan Tuhan ya. Aku kerjakan kalau itu perintah dari Tuhan. Kita mengerjakan dengan penuh dengan tanggung jawab. Ya, dengan sebaiknya berikan yang terbaik untuk Tuhan ya, karena Tuhan yang memberikan tugas dan tanggung jawab itu kepada kita. Sanggupkah aku? Tuhan katakan, nggak usah khawatir ya, karena kesanggupan, kekuatan itu dari Tuhan. Yang penting kamu itu mau atau tidak mau. Kalau kamu mau ya, Tuhan berikan kekuatan, kesanggupan. Karena dikatakan dalam Korintus tadi ya, bahwa Tuhanlah ya yang kita beritakan ya. Tuhanlah yang memberikan kita kemampuan dan kekuatan itu berasal dari Dia ya. Walaupun tantangan ada, kita akan dimampukan, dan tujuan kita melakukan semua itu, tanggung jawab kita adalah supaya Tuhan menjadi nyata dalam hidup kita. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, kalau Tuhan memanggil kita, apa jawab kita? Jangan katakan aku tidak sanggup, aku bisa Tuhan, aku hanya hamba-Mu. Amin. Mari kita berdoa. Segala puji dan syukur kami naikkan kehadirat Engkau Tuhan. Kami berterima kasih kepada Engkau karena Engkau begitu baik bagi kami. Kalau Tuhan memanggil kami, Tuhan memilih kami, Tuhan memakai kami, itu semata-mata karena kebaikan Tuhan dan anugerah yang Tuhan berikan kepada kami. Roh Kudus, tolonglah kami supaya kami boleh memahami dan mengerti akan rencana Tuhan dan kehendak Tuhan dalam kehidupan kami. Biarlah kami boleh memenuhi panggilan kami apabila kami dipilih dan dipanggil oleh Tuhan untuk melakukan tugas tanggung jawab yang Tuhan percayakan kepada kami. Ajar kami Tuhan untuk memberikan yang terbaik dalam kehidupan kami bagi Tuhan, supaya Tuhan nyata di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, Kau memberkati hamba-Mu, Tuhan memberkati kami semuanya. Terpujilah nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.